Gara-gara polusi udara Jabodetabek yang semakin parah, Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah pejabat dan menggelar rapat terbatas. Menurut Presiden, kualitas udara di Jabodetabek dalam sepekan terakhir sangat buruk. Misalnya saja pada tanggal 12 Agustus 2023, kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Jokowi mengungkapkan ada sejumlah faktor penyebab memburuknya kualitas udara di Jabodetabek. Salah satunya terjadi kemarau panjang selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi. Selain itu, ada pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur. Jokowi pun meminta adanya penyiapan anggaran jika diperlukan lebih banyak kantor melaksanakan hybrid working. Atau dengan kata lain, sebagian waktu digunakan untuk bekerja dari kantor dan ada waktu juga untuk bekerja dari rumah. Komposisi waktunya nanti akan disepakati bersama dalam rapat terbatas. Karena itu, Jokowi pun memerintahkan kementerian dan lembaga terkait melakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek. Jokowi meminta rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek, lalu segera ditetapkannya regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi khususnya di Jabodetabek serta memperbanyak ruang terbuka hijau. Nilai tukar rupiah ambruk terhadap dolar Amerika Serikat di tengah penantian investor menunggu banyaknya rilis data ekonomi pekan ini. Pelemahan ini sejalan dengan derasnya capital outflow dari pasar keuangan Indonesia, khususnya bursa saham. Rupiah sempat berada di posisi 15.341 per dolar Amerika Serikat dan menjadi pelemahan yang terdalam sejak 23 Maret 2023. Meski begitu, mata uang Garuda akhirnya ditutup di level 15.310 per dolar Amerika Serikat. Sementara itu, data Gisdor Bank Indonesia, rupiah ditutup di posisi 15.323. Bank Indonesia melaporkan investor asing mencatat net sell 14,59 triliun rupiah di pasar keuangan RI pada periode 7 hingga 10 Agustus 2023. Pekan lalu, investor asing masih mencatat net buy di pasar surat berharga negara atau SBN 1,45 triliun rupiah. Tetapi terjadi net sell di pasar saham 16,04 triliun rupiah. Kendati ini berbanding terbalik dengan periode 31 Juli sampai dengan 3 Agustus 2023 yang tercatat net buy 5,33 triliun rupiah. Saat ini pelaku pasar tengah menantikan sejumlah data ekonomi penting di pekan ini, seperti proyeksi data pertumbuhan ekonomi untuk kuartal 2 tahun 2023 dari Jepang, neraca perdagangan Indonesia, serta rilis risalah rapat The Fed. Data-data ekonomi dari China juga menjadi sorotan tajam setelah menunjukkan pelemahan. Kisruh antara pemerintah dan ekonom senior Indef Faisal Basri soal hilirisasi tambang di tanah air masih bergulir. Faisal Basri menuding perusahaan smelter nikel bebas pajak keuntungan badan karena menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Di sisi lain, pemerintah membantah dan mengungkapkan hilirisasi, khususnya dari komoditas nikel, sudah berdampak pada perekonomian negara, salah satunya dari penerimaan pajak. Berdasarkan catatan pemerintah, pajak penghasilan atau PPh badan dari hilirisasi nikel Indonesia pada 2022 disebutkan sudah mencapai 7,36 triliun rupiah. Angka ini naik 21,6 kali dari penerimaan pajak pada 2016, yaitu 0,34 triliun rupiah. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Haryoseto menyangkal bila semua pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter di dalam negeri mendapatkan tax holiday 20 tahun. Menurutnya, hanya 2 smelter yang memperoleh tax holiday 20 tahun karena berinvestasi 30 triliun rupiah lebih. Dan selebihnya rata-rata mendapatkan tax holiday 7 hingga 10 tahun tergantung besaran investasinya. Seto pun memaparkan untuk smelter-smelter yang dibangun periode 2014 hingga 2016 dan memperoleh tax holiday selama 7 tahun saat ini sudah memulai membayar PPh badan.
Dengan mencocokkan data klasifikasi baku lapangan usaha perusahaan-perusahaan yang memperoleh tax holiday dan penerimaan perpajakan dari KBLI tersebut, pemerintah melihat ada tren peningkatan yang signifikan dari pendapatan perpajakan tahun 2016 sampai dengan 2022. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menggelar pertemuan tertutup dengan para seller atau penjual di media sosial termasuk TikTok. Memang beberapa waktu terakhir jual beli online di marketplace jadi perhatian pemerintah. Awalnya karena kehebohan Project S TikTok Shop yang dicurigai menjadi cara perusahaan untuk mengoleksi data produk yang laris manis di suatu negara untuk kemudian diproduksi di China dan dipasarkan ke negara di mana data dikumpulkan. Namun, kini sudah dipastikan Project S tidak akan beroperasi di Indonesia berdasarkan hasil pertemuan pada 26 Juli 2023 antara manajemen TikTok Indonesia dan jajaran pejabat Kemenkop UKM. Indonesia sendiri menjadi negara di Asia Tenggara yang paling banyak menggunakan TikTok dan berada di peringkat kedua terbesar secara global setelah Amerika Serikat. Data dari firma Insider Intelligence menyebutkan jumlah pengguna TikTok di Indonesia mencapai 113 juta orang. Selain kekhawatiran soal Project S, kehebohan jual beli online di e-commerce juga terkait rencana pemerintah melarang penjualan barang impor murah. Dalam revisi Permendag nomor 50 tahun 2020, pemerintah mengusulkan harga minimum untuk menjual barang impor dipatok $100 Amerika Serikat. Tak hanya itu, barang impor yang dipasarkan di tanah air harus membayar pajak yang sama dengan UMKM lokal serta platform digital dilarang menjual produk sendiri. Pengadilan Arbitrase Moskow menyita sejumlah aset berupa saham milik bank ternama Amerika Serikat, Goldman Sachs di Rusia senilai $36 juta Amerika Serikat atau setara $552,06 miliar Amerika Serikat. Pembekuan saham milik Goldman di Rusia ini bermula dari aduan bank asal Rusia, Otkritie Bank, yang mengklaim perbankan asal negeri Paman Sam itu mangkir dari perjanjian pembayaran obligasi $6,4 juta Amerika Serikat atau sekitar 98,14 miliar rupiah. Otkritie Bank mendapatkan sanksi barat usai negaranya melakukan serangan militer ke Ukraina. Dikarenakan sanksi barat itu, Goldman Sachs memutuskan untuk menutup seluruh unit bisnis dan cabang perusahaan di Rusia. Akibatnya pembayaran utang obligasi Goldman terhadap Otkritie Bank tidak dapat dilakukan karena perusahaan cabang perbankan di Rusia sudah tutup. Imbasnya, perbankan asal Rusia itu meminta pengadilan untuk membekukan sisa aset milik Goldman yang ada.